Buah Batu cepat penanganannya, walaupun ngantri cepat. Gacuan Buah Batu. Ada order baru Shopee Food. Ada order baru Shopee Food. Gacuan memang selalu ngantri, mantap. Sampai keluar. Pahlawan Cikutra. Ayo kata yang sini. Naon orderan ekspres? Karena pahlawan anjing kan. Hai guys, nah ini lagi. Saya apa di pahlawan Cikutra cina. Saya ini di Cimahi cina. Ini lagi nunggu antrian Mega Cuan Pascal. Antrinya panjang sekali. Ini di luar, belum di dalam. Orderannya nge-flash. Itu jalannya jadi orang tengah tuh. On beat malam, keluar jam 6. Tadi dikasih tunai. Ya, kasih orang ke Cimahi. Pahlawan Cikutra. Ayo kata yang sini. Naon orderan ekspres? Karena pahlawan anjing kan. Hai guys, nah ini lagi. Saya apa di pahlawan Cikutra cina. Saya ini di Cimahi cina. Orderan ke sabar aja. 12 sih terakhir ya. Kalau terakhir langsung pulang. Paehan. Sayang, sorry. Capek-capek yang udah mau beak-beak. Rame. Udah Ya. mau habis-habis. Grab halus grab. Meopat. Meopat. Jet Meopat tapi 13. tipnya sih kan nama. Tipnya juga namanya. Iya kan orderan ke sabar aja ya. Tapi pakai asap dulu. 10. Wes mantap loh. Kan ongkos naik-naik gitu. Ongkos turunnya. Ya. Antri ini di Jalan Pasir Kaliki Kejadi. Antri panjang. Ini gacuan. Antri udah setengah jam lebih belum beres. Antri panjang. Udah 40 menit belum beres. Gacuan TKI 2. Tuh, ngantri mie gacuan ini sampai ada yang berdiri nih. Tuh, berdiri.
Udah 40 menit lebih ini belum beres. Online harusnya dipisahin ini, satuin. Online cuma berapa orang, belum beres. Udah ke bagian tempat nunggu duduk. Poho tanda iya. Oh, ini gacoan, nunggu 40 menit lebih nih, hampir sejam dan beres. Ya online emang nggak sabar aja ya. Dicampur jadi nunggu lama, nggak kebagian. Parah. Habis waktu di sini TKI 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rincian pendapatan dari tanggal 25 ya, lumayan 138. Tip dari pelanggan 12.000 ya. Tanggal 26 nya 127.000. Tip dari pelanggan 15.000. Nah, tanggal 27 nya 16 order 129 ya, kecil. Nah ini ya, dan ini tanggal 28 ya, ini kemarin keluar dari jam 6 sore hari Jumat ya. Ini langsung dikasih tunai. Ini sampai malam, sampai terakhir jam 12 malam. Ini 13 order yang ordernya masuk ke hari ini ya, totalnya 100. Jadi irit bensin. Nah tadi tanggal 29 ini dapat 13 ya, yang kena 14 itu dengan yang semalam masuk ke sini. Nah totalnya 156.800 yang nggak ada tip nih. Ini kebetulan agak gede karena ada ekspres ya. Tadi ekspresnya lumayan jauh-jauh, ada yang jauhnya bukan lumayan ya. Ini mingguannya baru 925 ya. Sehari lagi besok hari Minggu. Nah, ini paling ini orderannya ngebles sebenarnya. Kalau kita hitung ini banyak tunai, jadi sisa saldo 54.000 ya. Semalam minus, dari kemarin minus. Sebenarnya kalau kita lihat riwayat ini orderannya ngebles ya. Dari pengambilan ngebles ya, menuju resto, menuju merchant ini hampir sama dengan pengantaran antara ya 6.400 atau ongkir 7.200 kalau di Bandung ya. Titik ya, ketika kita dapat sampai ke merchant atau ke resto ini sama dengan ya lebih daripada 3 kilo, ada yang 4 kilo, ada yang 5 kilo ya, istilah katanya hampir kita nganter dengan ongkir 64 atau 72 ya kalau kita hitung ya. Tapi ya kalau siang ekspres jauh pun kita ambil. Tapi kalau malesnya, kalau udah ada ekspres ya dari jam 6 ke atas itu paling males ngambil. Kenapa? Karena spek biru ini antara alamat dan titik tidak beda, suka beda ya. Kadang-kadang ya di telepon nggak nyambung ya. Kayak semalam ya, orderan ke-12 itu cuman put ya. Ketika kita ngambil jauh
ya, nyampe resto, nunggu sebentar, anter, udah nyampe ke titik ya, di chat nggak dibalas-balas, di telepon nggak diangkat. Ketika saya menghubungi ke live chat, ya, akhirnya si customernya baru ngebalas, ya, mau nanya ke siapa malam, ya, udah nggak ada orang, ya, nggak ada siapa-siapa, ya. Nah ini ya, ngeblast ini ya nggak ada ongkos lebih ya. Ini tadi yang 32.000 ya, kita ngambil dari Raja Wali Timur, ini ke daerah Banjaran ya, ya, ongkosnya 32.000. Karena tadi ya kita sempat matikan dulu ketika dapat orderan 5 ya, ini kita matikan karena beli bensin, kita makan dulu ya. Terus itu kita nyalain. Ini terakhir dari tadi ke Kerkop Lebih Gajah Bandung ya. Ketika nyalain lagi, dapat orderan baru di daerah Raja Wali ya, baru nyangkut. Dikirain saya sudah sepi orderan, tapi ternyata ada ya. Kalau tadi pun ya masih orderannya masih banyak nyangkut, ngebles ya, cuman ya udah dapat 13, kita pulang ya karena baterai habis ya, itu guys ya. Jadi orderannya ngebles. Jadi kalau ada aspek biru itu bukannya nggak mau ngambil kalau malam, karena ya titik sama alamat tidak sesuai. Nanti ketika kita cari-cari alamat ya, titiknya ongkosnya makan jadi kecil karena titiknya beda ya. Nganter lagi dari titik itu 3 kilo lebih ya. Nah itu yang jadi masalah ya, itu pernah kejadian. Lambat nyampe ke customer ya, yang dikasih peringatan drivernya ya, ini drivernya yang dikasih peringatan. Bahkan dulu waktu sebelum ya, waktu puasa ya, sebelum adzan maghrib kita dapat order ya, kita lihat titiknya ketika dalam kemacetan daerah Jalan Raya Bojong Soang, ketika menuju resto ternyata masuk lagi orderan ya. Orderan keduanya ngechat, Pak titiknya salah, nanti dikasih map ya. Nah ini ternyata ketika sudah ambil orderan dua-duanya, 2 resto ya, ketika kita nyalain map ya, mapnya titiknya di Jalan Ciganitri yang depan desa ya. Akhirnya nanya-nanya ke siapa ya, pas adzan maghrib di situ bolak-balik nggak ketemu. Akhirnya saya telepon ke konsumennya, ngasih alamat ya. Nah, setelah ketemu sama alamatnya, Bu maaf, saya minta maaf karena ya alamat titiknya berhenti di situ. Ah biasa juga, kata konsumennya, biasanya juga benar kan gitu. Ketika sudah diselesaikan, ternyata alamat yang pertama itu dengan yang kedua ketuker, baru muncul ya alamat yang pertama. Oh ini ya, saya hubungin dah customer yang kedua itu, ngechat, ngasih alamat ya, nyari, nyampe lah ke customer yang kedua tunai. Tadinya juga saya ragu, takut ketukar makanan ya, karena ya alamatnya juga ketukar. Ternyata tidak, karena dihubunginnya sesuai ya nomor teleponnya. Setelah itu kita kena peringatan, padahal bukan salah driver ya, salah dari aplikasi, kena peringatan juga ya, poin 30 ya. Kemudian pernah juga ini waktu puasa kedua dapat resto double ya. Alamatnya karena kita sudah tahu cari ke Babakan Cipara, ternyata sudah pindah ya, titiknya mah udah pindah. Balik lagi ya, akhirnya ketemu restonya ya,
Nah ini saya tanya, Pak, kok alamatnya di sana, titik di sini? Ya kalau titik saya pindahin, tapi kalau alamat saya udah ngomong ke pihak aplikasinya, ke pihak Shopee-nya, tapi tidak ada tanggapan. Ya. Nah ternyata si restonya pun udah 2 hari tutup, orderannya masuk. Akhirnya saya disuruh beli aja sesuai menunya. Ya, Pak, nanti kalau nggak sesuai gimana? Nggak sesuai kok, kalau ada apa-apa saya suka beli di sana. Ya, akhirnya sesuai petunjuk kita cari resto yang sesuai di petunjuk restonya, ternyata nggak ada juga. Ya, waktu itu dapat martabak. Nah, hari kedua banyak yang nggak jualan. Nah, ketika saya balik lagi, saya bilang cancel aja karena nggak ada. Ya, akhirnya si pihak resto telepon ke customer service. Ketika telepon minta dibatalin, dan si restonya pun bilang ke customer service-nya bahwa ini bukan kesalahan driver, jangan sampai kena peringatan atau suspend. Setelah beberapa lama langsung ya orderannya tercancel dua-duanya. Setelah tercancel ya langsung disuspend. Ya 1 jam, akhirnya saya pulang aja lah, pusing kan gitu. Ya, si restonya akhirnya tuh, Pak, tetap aja walaupun ini tetap kena drivernya. Ya karena saya kata resto saya juga udah tutup. Ya bukan salah saya juga. Akhirnya si restonya ngasih uang ke saya 20.000. Ya. Oke guys, itu sekedar pengalaman aja ya. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mendukung channel Akung SS ya. Secara like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa kasih masukan. Salam satu aspal.